Selamat datang di Dona Movie. Film yang satu ini merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata dari seorang pelukis terkenal bernama Lily Elbe yang merupakan orang pertama di dunia yang melakukan operasi transgender. Film yang rilis pada tahun 2015 ini berjudul The Danish Girl. Berlatar di kota Denmark pada tahun 1920-an, terlihat seorang pelukis terkenal yang bernama Einar. Einar memiliki seorang istri bernama Gerda, yang juga merupakan pelukis spesialis manusia. Einar yang terlihat selalu romantis kepada istrinya ini, diam-diam memiliki ketertarikan pada gaun-gaun wanita. Suatu hari Gerda mengunjungi galeri seni untuk menyerahkan lukisan-lukisannya kepada pemilik galeri. Pemilik galeri mengatakan bahwa semua karyanya belum ada yang cocok untuk dipajang di galeri miliknya. Gerda yang kecewa pun langsung pulang ke rumah dengan kesal, dan kekesalan tersebut diluapkan kepada suaminya yang menganggapnya ikut campur terhadap lukisan-lukisannya. Singkat cerita, Gerda meminta Einar untuk menjadi model wanitanya karena model yang dibayar oleh Gerda terlambat datang. Anehnya, Einar sangat menikmati setiap gaun perempuan yang menyentuh kulitnya. Malam hari pun Einar selalu terkesan dengan baju tidur yang digunakan oleh Gerda. Einar yang mempunyai wajah feminim membuat istrinya menjadi ketagihan untuk melukis suaminya. Einar bahkan tidak menolak saat istrinya mendandani wajahnya seperti perempuan. Mereka menamai karakter Einar dengan sebutan Lily. Tanpa diketahui Gerda bahwa Einar sangat menjiwai perannya sebagai Lily, memakaikan wig kepada suaminya, juga mencarikan sepatu-sepatu dan baju wanita. Bukan hanya menjiwai, bahkan Einar juga sangat menikmati hal tersebut. Bahkan Gerda memergoki suaminya memakai baju tidur miliknya. Namun Gerda belum menyadari perilaku menyimpang suaminya tersebut, sampai pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke pesta dengan membawa Einar yang menyamar sebagai Lily. Gerda melakukan hal tersebut untuk melatih Einar agar lebih mendalami karakternya sebagai Lily untuk lukisannya. Kecantikan Einar membuat semua orang terpana, termasuk semua mata pria yang tertuju kepadanya. Bahkan kecantikan Lily lebih mempesona daripada kecantikan wanita-wanita sesungguhnya. Saat Gerda meninggalkannya, terlihat seorang pria mendekatinya, dan pria tersebut bernama Hendrik. Einar menghindar karena identitasnya takut diketahui, walau sesungguhnya dirinya ingin merasakan menjadi wanita yang digoda. Namun Hendrik terus memaksa Einar hingga akhirnya terjadi adegan yang merusak pandangan. Tanpa disengaja dari belakang Gerda melihat hal tersebut, sungguh mengejutkan bagi Gerda. Namun saat Gerda melabrak mereka, Einar mengalami mimisan yang membuat Gerda harus membawa suaminya itu pulang. Setelah kejadian malam itu, Gerda meminta dengan tegas untuk menghapus karakter Lily di kehidupan mereka. We were playing a game. I know we were. Something changed. This is absurd. We need to stop. Namun diam-diam Einar justru pergi ke sebuah tempat yang menyimpan banyak baju wanita. Menyentuh baju-baju tersebut satu persatu, kemudian melihat dirinya di cermin, Einar lalu membuka bajunya dan mengagumi seluruh lekuk tubuhnya seperti wanita. Parahnya, bukannya pulang dengan istrinya, Einar justru menemui Hendrik. Sesampainya di rumah, Gerda sudah menunggu Einar dan meminta maaf karena sebelumnya Gerda memarahi Einar. Singkat cerita, pemilik galeri sangat menyukai hasil lukisan Gerda dan memintanya untuk lebih banyak lagi membuat lukisan di mana Lily lah yang menjadi modelnya. Tentu saja hal tersebut membuat Gerda sulit untuk memutuskan. Dia pun semakin terkejut ketika pulang ke rumah mendapati suaminya memakai baju Lily. Dengan menangis, Einar jujur kepada istrinya tersebut bahwa telah beberapa kali menemui Hendrik. Dia pun mengatakan bahwa dirinya tertarik kepada laki-laki, namun hanya istrinya lah yang dicintainya. Gerda hanya mematung dan tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya Einar kembali menemuinya dan menegaskan bahwa Gerda lah yang sangat dicintai olehnya. But only you, Miss Lily. What? Sambil menangis, Einar berdiri namun tiba-tiba kesakitan hingga terjatuh. Gerda membawa suaminya pergi memeriksakan kepada dokter ahli, dan sang dokter memvonis bahwa Einar mengalami ketidakseimbangan hormon. Ditemani oleh istrinya, Einar pun melakukan metode radiasi untuk mengurangi hormon kewanitaannya. Walaupun terlihat menyakitkan bagi Einar, metode tersebut sangat diragukan keberhasilannya. Einar yang kelelahan dan kesakitan dengan metode tersebut dipeluk oleh istri yang sangat mencintainya. Singkat cerita, Gerda mendapatkan undangan ke Paris bahwa lukisannya yang bermodelkan Lily sangat digemari oleh penikmat lukisan di Paris. Gerda pun dibuat bingung karena itu merupakan impiannya, namun dia tidak mau suaminya itu berperan lagi sebagai Lily. Mereka akhirnya memutuskan pindah ke Paris dengan kondisi Einar yang sudah tidak bekerja lagi. Kini Gerda pun harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hal tersebut membuat Einar semakin merasa semakin tidak bermanfaat dan menyusahkan istrinya. Singkat cerita, Gerda menemui seorang pria bernama Hans karena Hans adalah sahabat suaminya
suaminya sewaktu kecil. Hans diajak oleh Gerda datang ke rumahnya untuk menemui Einar. Namun betapa terkejutnya Gerda karena sesampainya di rumah dia mendapati suaminya berpakaian seperti wanita lagi. Dengan panik akhirnya Gerda berbohong kepada Hans dengan mengatakan bahwa itu adalah sepupunya. Pameran lukisan hasil karya sang istri pun tidak dihadiri oleh suaminya. Gerda pun yang merasa sedih di hari yang selama ini ia nanti-nanti berlari di tengah hujan dan menangis. Sesampainya di rumah dia pun meluapkan emosinya kepada suami bahwa dirinya membutuhkan sosok suami. Apalagi pada saat momen yang diimpikan Gerda, yaitu menggelar pameran lukisannya sendiri. Einar pun tidak bisa berkata apa-apa selain meminta maaf kepada Gerda. Einar yang merasa kasihan kepada istrinya mencoba untuk menjadi Einar yang dulu dengan menghapus make up-nya. Singkat cerita, di sebuah perpustakaan, Einar tanpa sengaja membaca sebuah buku karya seorang dokter yang berisi tentang penemuan baru, yaitu metode pergantian gender, dan hal tersebut tentunya belum pernah ada yang mencobanya. Dalam perjalanan pulang, Einar mengalami hal yang tidak mengenakan. Dia diganggu oleh para pemuda yang mengejeknya karena berjalan dengan aneh. Para pemuda itu terus mengikutinya, menarik tubuh Einar dan membuat wajah Einar babak belur. Einar pergi ke seorang psikolog perihal kelainan yang dialaminya. Namun Einar dinyatakan mempunyai gangguan jiwa oleh psikolog tersebut. Einar yang takut direhabilitasi pun kabur dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Gerda merasa bahwa penyakit suaminya ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Gerda pun pasrah dan mengatakan bahwa suaminya tersebut mungkin sudah tidak akan menjadi seorang pria lagi. Walau begitu, Gerda masih tetap menganggap Einar sebagai suaminya. Akhirnya mereka berdua pun menemui seorang profesor yang telah melakukan berbagai penelitian tentang metode pergantian gender, namun dia belum pernah mempraktekannya terhadap manusia. Profesor juga mengatakan bahwa Einar adalah pasien pertamanya di dunia. Vagina. And a high risk of failure, infections, complications. It's too dangerous. It's my only hope. I do believe I can help your husband. Singkat cerita, Einar pun menjalani operasi tersebut. Namun ternyata ada 2 prosedur operasi yang harus dijalani Einar. Pasca operasi, Einar terlihat sangat kesakitan. Gerda dengan setia merawat Einar hingga kondisinya telah siap untuk metode operasi yang kedua. But what you draw, I become. Gerda membawa pulang suaminya yang kini bernama Lily untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, yang kini bekerja di sebuah toko parfum dan mempunyai banyak teman wanita. Voila. Just tooth and the narrowest tips in the whole store. Really? See you tomorrow. Meski mereka tinggal satu rumah, mereka kini bersikap layaknya seorang sahabat. Gerda menanyakan kesiapan Lily dan selalu menanyakan kondisi Lily, apakah sudah cukup pulih untuk melakukan operasi tahap kedua. Lily tiba-tiba marah dan berkata kepada Gerda bahwa Gerda terlalu bawel dan masih menganggapnya sebagai Einar yang dulu. Hingga tiba saatnya operasi tahap kedua yang akan membuat Lily menjadi wanita seutuhnya. Namun operasi tahap ini mempunyai resiko yang sangat besar. Namun Lily sudah yakin dengan keputusannya. Gerda yang masih selalu berada di samping Einar dan mendoakan agar operasi Einar berjalan dengan lancar. Padahal hatinya begitu hancur karena sebentar lagi dia akan kehilangan suaminya. Good night. Gerda yang sedang menyendiri meratapi nasibnya dihampiri oleh Hans dan dia pun langsung memeluknya. Hingga tibalah hari di mana saat operasi dimulai. Lily sudah berbaring di meja operasi dan akan menjadi satu-satunya manusia pertama yang menjalani operasi pergantian gender. Saat operasinya telah selesai, profesor mengatakan bahwa Einar mengalami banyak komplikasi. Saat ini kondisinya pun kritis dan mengalami demam tinggi. Gerda yang merasa sedih langsung memeluk suaminya yang terbaring tidak berdaya. Sedetik pun Gerda tidak akan meninggalkan suaminya tersebut. Hingga akhirnya Einar menghembuskan nafas terakhirnya dan film pun berakhir. Nothing to